cerita dulu nih, Oh, pernah ketemu ini sama Ini tuh guys, ini tuh konselor saya. Uni juga. Saya nggak menampik mengubur pengalaman saya ya. Saya sih sebenarnya Ronaldo, namanya ya. ya sama Bro Nando. ya nanti kapan-kapan Bro Nando ada waktu saya undang ke sini. Iya, Hai Nando. Maybe kita ini siapa nih? Aku Kalau juga. Sense ini, Saya partai. kalau ini lebih ke dia penafsir di HGN, HGN itu apa ya? legalisasi ganja. Oh, legal adalah efek yang ditimbulkan pada saat seseorang menggunakan ganja tersebut. Reaksi. Iya, efek reaksi. Reaksi ilmiah berarti Iya, ya. jadi aku sudah lihat beberapa orang yang sama-sama pemakai satu. Ya. Kalau yang si dulu sama-sama inisial R, tapi ya beda orang, beda people kan ya. Kan Tahu gua, tahu gua. Abah tahu kan, Bah. Nah, kalau Oh ya, saya kasih tahu dulu ya. Ini disclaimer ya. Karena ini bukan untuk ditiru ya. iya, ini mah Karena cuma ini sekedar sharing ya. Sharing pengalaman, jangan sampai kalian terjerumus ke dunia narkoba. Makanya ada pecandu yang kurus, pecandu berat yang kurus, pecandu berat yang gendut. Bisa makan, tak bisa makan, bisa tidur, tak bisa tidur. Dalam rehabilitasi berkelanjutan, dulu finishnya itu di rumah damping. Tapi sekarang karena itu adalah program pemerintah, tapi nggak nemu jeans, kan tidak menimbulkan kerugian ke sekelilingnya. Ya. Bedanya dengan adiksi adalah pada saat Anda ketagihan mencari, Merugikan orang. bisa merugikan orang sekeliling. Kum, Salam. kenal nggak teh? Antara. Kita mau kegiatan? Nuan tamu. Nah ya tamu. Sa. Ting wangi dah BNN. Ngomong sama BNN. Hah? Ngomong sama BNN. BNN. Sama berapa itu sudah. Wah, kita cepuk lain. Coba. Dicobanya. Manis coba. Panggil aja. Panggil Adel. Tolong latih. Karena fermentasi dengan campuran yang lain gitu. Kalau pakai gula ya bukan itu. Sehat Kak? Alhamdulillah Makan dulu. sehat. Ini Dari mana? rumah. Sibuk terus diundang. Ya, terus. artis. Duluan Artis. di padahal saya lu manggil gitu. Tenang lah. Kemarin tuh Ini manggil minum. tuh berapa kali manggil saya? 4 atau 5 kali ya. Empat, lima. Sangat banget ya. 4-5 kali. Nggak jadi sibuk banget. Karakter Bajigur Kabayan. Juga kabayan ini. Bajigur Kabayan. Bajigur itu apa? Bajigur tuh ya Sama minuman, kayak ini minuman, apa? rempah. Bandrek. Oh, bandrek. Bandrek cuma kalau apa ramuannya sama kayak bandrek tapi ini di Sunda namanya Oh. tuh bajigur. Oh, Beda. bajigur. Tapi dia ada susu gitu. Ada sama. Udah jangan bahas Bajigur. Jangan bahasnya. Terus kita bahas apa nih? Ya, Kita kan? bahas kopiku Nah, sekalian. kalau kopi kan emang nanti panjang ya. Ini kebetulan aja. Ini siapa? Saya juga Oh belum iya, kenal lagi. iya. Aku Susi. Oh Susi. Agak-agak keras Kak di sini. Titiknya agak keras. Aku Susi. Jadi panggilnya Ibu Susi apa Kakak Susi? Atau Ya terserah lah, enaknya Kasus. gimana. Jadi Kak, Kasus ini tuh asisten. Asisten asisten saya di sini di THR. Di THR. Rios Podcast. Oh, Rios Podcast. Jadi kakak kesibukannya apa sekarang? Sibuk kali diundang tuh gak datang-datang. ya aku maaf lah ya Abah ya. Sekarang aku sih kalau job desk-nya di kantor, aku kan kantornya BNN Kota Tanjung Pinang. Job desk aku sekarang itu sebagai analis pemberdayaan masyarakat. Tapi Tepatnya ke ya ke bidang pencegahan. pencegahan. Kalau Pencegahan kemarin dan tuh pemberdayaan masyarakat. Cuman sebelum-sebelumnya kan aku di bidang rehab. Job desk-nya sebagai konselor adiksi. masuk ke seluruh saya dulu ya. Iya, cerita dulu nih Oh, pernah ketemu konselor. sama Ini tuh guys, ini tuh konselor saya. Uni juga. saya nggak menampik mengubur pengalaman saya ya. Saya apa istilahnya saya pengalaman saya tuh saya jadikan jadi bongkar emas. Iya, Kita bisa belajar ke depan. Jangan sampai kita terjatuh lagi ke lubang yang sama. Iya, benar itu, benar. Jadi tidak menggunakan hal-hal buruk di masa lalu ya kan? Enggak sampai, jangan sampai lah. Jangan sampai. Tapi emang kesininya nih
Suni tuh yang aku kenal beda dengan Suni yang dulu. Kami Yeah. dulu ketemu di BNN ya. Kemudian kami ada kegiatan Hani, ternyata Suni punya sanggar seni. Waktu Yeah. itu angklungan ya, Yeah. Bah ya. Aku manggilnya Abah nih. Yeah. Habis itu kita take sebentar. Kemudian dia nikah nih. Iya. Nikah. Nggak ngundang nikahnya. Ngundang. Oh, Aku ngundang. habis itu Kalau saya kita mau protes. enggak, ada aftercare ya, Bah. Ada tuh Ada aftercare itu kita join kan, join sama yayasan kan. Jalan sih sebenarnya Bro Nando, enaknya ya. ya sama Bro Nando. Ya nanti kapan-kapan Bro Nando ada waktu saya undang ke sini. Iya, Hai Nando. Maybe kita bisa ketemu. Hai Nando. Dalam kita nanti aftercare ketemu di sini kalau Iya, bisa ya. aftercare di sini. Tapi aftercare itu kita stuck ya, ya Bah ya. Kita vakum sama sekali karena mungkin ada kesibukan yang lain. Hmm. Jadi Kak kemarin kan saya ngundang Kang Ugo nih. Ya Kemarin kamu. gimana itu dia di dalam? Kebetulan waktu itu aku dari tahun 2020. Banyak kebetulan ya. Iya, job desk selama Iya, banyak iya. kebetulan ya. Ya Allah tuh kan selalu bilangnya takdir ya. Kalau kita ngomongnya manusia kebetulan. Ketemu Kang Uun. Kang Uun itu klien. Aku kan ngejalanin rehab sosial. Jadi konselor di lapas narkotik Tanjung Pinang dari tahun 2020 sampai 2022. Kalau nggak salah Kang Uun itu klienku di tahun 2020. Ya prosesnya sama sih dengan waktu kita melakukan penerimaan klien di kantor. Tapi Kak, bentar saya potongnya. Tapi kan kamu ini yang kemarin yang episode pertama ini saya ngobrol-ngobrol sama dia tuh, dia kan bukan pecandu ya, Iya. lebih korban kalau nggak salah tuh. Mindsetnya waktu saat itu dia korban, kibusan ya bahasa orang kan, Kibusan. kibus terus terlibat dalam peredaran jadi Ngeri lagi 4 kilo. Iya beratannya lumayan lah, bukan 4 kilo beras loh Kang, 4 kilo SABU. Aduh, saya mah awam ya masalah itu. Nah kalau ini, Ini siapa nih? Aku kalau juga. esensi ini, Saya patai. kalau ini lebih ke dia penakut di HGN, HGN itu apa ya? legalisasi ganja. Oh, legalisasi Ganja ganja. nasional. Ganja di mana tuh? Di Aceh. Aceh. Pusatnya lagi Wareng tuh, Oh, oh. kampung tuh pusatnya di Itu Aceh. ganja paling top bukan se-Indonesia sih, se-dunia karena ganja yang paling enak. Harus nyoba Kak. Nyoba enggak lah. Soalnya susah kalau udah nagih bingung nyarinya kan. Tanjung Pinang susah nyari kayu. Asik kayak justru ganja kan gak nagih. Nagih atuh. Enggak, cuma lebih ke apa tuh? Kangen lah. Kalau bahasa rehabnya itu apa ya kemarin itu sama konselor saya tuh? Apa tuh bilangnya kangen Lebih apa? ngangenin. Kayak sabu, inek, ganja itu lebih ngangenin. Jadi ibarat lagi bercinta gitu Kak. Jadi Itu kita membutuhkan. kepanggil ya Iya, gitu ya. Jadi ini kangen nih kalau suasana gini kangen sih. Rindu. Nah, dengan dulu Suni waktu sama Puto ya. Puto itu dikasih sama sempat konsul sama dokter itu dikasih Subuxone. Jadi Subuxone itu untuk menurunkan dosis. Iya. Pakai heroin kan 1 dosis, 1 mili, 2 mili, 3 mili terus naik. Kalau sama Subuxone tetap stabil. Ya bedanya dari substance zatnya itu ya seperti itu. Kalau Ya. model kayak pemakai heroin, putau itu kan dia tidak boleh langsung putus sistem Nah, iya makanya. Dia bukan putus zat. Iya. Kalau yang dosis. dia mainnya main dosis kan. Main dosis. Tapi kalau di sabu itu dia bunyinya adalah detox. Tapi kalau Beda. setahu saya ya. Makanya ada istilah sakau dan putus zat. Kalau sakau itu kan diputau, Iya, heroin. betul, iya. Tapi kalau di sabu tuh nggak sakau namanya, Iya, iya. beda. Lebih Jadi ke- dia putus zat. Putus zat ya. Nah, jadi ini Di bicara detox dia. bicara zat nih. Mm-mm. Saya kan pernah nulis tuh tentang zat desainer di media di suatu Jat apa? zat desainer. Desainer. Jadi waktu acara kemarin itu aku sama Dinsos Nah, ada siapa tuh Kaeli Kalina itu yang di band itu iya. Kalia. Saya menjelaskan di situ tentang zat desainer mengapa sangat mengkhawatirkan untuk hubungan menengah ke bawah. Jet designer tuh. Zat desainer itu seperti alat pakai botak dicampur dengan kuning.
Oh, dia di mix ya. Nah, di mix. Bahasanya tuh lebih ke Di-mix. bartender tuh di mix. Iya, di mix. Jadi justru itu angka ininya kan angka rusaknya kan itu lebih Iya. stuck, lebih cepat gitu kan. Beda dengan sabu kan ya. Sebenarnya jenis narkoba itu kan banyak di situ ada 300.000 di Iya. atas pelaku. Cuma yang lebih terkenalnya tuh itu ganja, sabu, inek. inek. Makanya yang sekarang gorila, apazolam, ya seperti itu. Nah, Tapi sebenarnya saya kurang setuju sih kalau banyak masuk ke narkoba. Kenapa? Narkobanya itu bukan narkoba. Kenapa? Karena dia herbal, alami. Eh, Tidak ada prosesnya. tidak ada prosesnya, dia herbal alami. Iya. Tapi efeknya efeknya justru Beda. beda. Nah, ini mari kita diskusi. Aduh, panjang. Iya, panjang nih. Kenapa bagi saya pribadi, kenapa ganja itu termasuk dalam narkotika psikotropika? nomor satu lagi. Iya, golongan ke-1. Iya. Walaupun ini narkotika dan psikotropika. Iya. Karena menurut si bapak, si Akang mah bilangnya dia termasuk dalam tanaman herbal. Iya. Kemudian efeknya apa? Efek yang ditimbulkan pada saat seseorang menggunakan Betul. ganja. Kita Menurut si bicara Akang. efek. Ya, kita bicara Kalau efek. bicara efek, ya saya sepakat. Mm-mm. Tapi kalau tidak bicara pohon tanaman, itu kan bukan narkoba. Sekarang yang membuat dia menjadi zat bahan adiktif jadi narkotika, psikotropika itu adalah efek yang ditimbulkan pada saat seseorang menggunakan ganja tersebut. Reaksi. Iya, efek, reaksi, Reaksi ilmiah berarti iya, ya, bukan pokoknya reaksi iya, kimia. iya, maksudnya bukan bentukan si ganjanya itu. Kalau si ganja kan bentukannya udah kayak daun singkong kan, tapi setelah orang makan daun singkong itu yang Itu tergantung lagi individu. Iya. Efeknya, Iya. reaksinya. Mm-mm. Ada bawaannya yang tidak seperti pada umumnya, yang ikuti umum karena terobsesi kepada yang umum. Iya kan? Sama halnya dengan sabu. Sabu obsesinya di umum itu pusat tidur aktif. Ya kan? Tapi kalau ketemu sama orang yang tidak berpikiran umum, itu sabu aja bisa ngantuk. ini mari kita bergeser dengan yang efek ya. Aku pakai Banyak. bahasa jangki ya. Asik. Aku- Iyalah, kita kan aku- orang jangki di sini. Aku nih sudah pernah hidup dengan Edit. Jadi aku sudah lihat beberapa orang yang sama-sama pemakai sabu. Ya. Kalau yang si dulu sama-sama inisial R tapi ya beda orang, beda people kan ya. Tahu gua, tahu gua. Abah tahu kan, Bah. Nah, kalau si people A ini dengan people B sama-sama pemakai sabu. Kemudian kalau versi ukuran kita pada saat kita melakukan asesmen screening itu dua-duanya pecandu berat. Tapi Tapi bedanya adalah pada saat dia menggunakan kualitas, kuantitas. sepakat. Kita sama-sama punya packaging 1G ya, Bah. Jadi people A, people B. Iya, 1G, 100 titik. Main titik aja Iya. kita. Nah, Abah punya 100 titik. Si Akang mah juga punya 100 titik. Ini sama-sama orang yang udah paten nih main di dunia sabu. Ya. Udah tahunan, tapi cara makainya yang beda. Si Abah 100 titik, satu hari gas tarik habis. Napas naga lah ya. Iya, mau naga yang panjang banget. Iya. Si Akang mah punya 100 titik dipakai buat untuk 3 hari. Iya. Kemudian dalam 3 hari itu Akang bagi 30 titik, 30 titik, 40 titik untuk 3 hari. Dalam satu hari ini Akang bagi lagi yang 30 titik itu 10, 10, pemakaiannya. 10. Iya. Jadi orang yang make dengan 100 titik langsung gas dengan orang yang make 100 titik 3 hari malah ditetekin 3 kali make, mana lebih efeknya lebih parah? Lebih ini yang Hah? ini Tidak. Ini efek pada saat setelah dia memakai kimianya. ini pasti nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Iya. Kalau yang ini dia bisa makan, bisa tidur, bisa beraktivitas. Ode berarti karena bukan ode. Oh ya, saya kasih tahu dulu ya. Ini disclaimer ya. Karena ini
bukan untuk ditiru ya. Iya, ini mah Karena cuma ini sekedar cuma sharing ya. Sharing pengalaman, jangan sampai kalian terjerumus ke dunia narkoba. Makanya ada pecandu yang kurus, pecandu berat yang kurus, pecandu berat yang gendut. Bisa makan, tak bisa makan, bisa tidur, tak bisa tidur. Oh, Itu itu dia. malah. Karena dia beda cara Ya. memakai dan jumlah pemakaian. Edik itu apa sih Kak? Edik itu ketergantungan, kecanduan, keinginan pakai yang terus sama dengan menerus. lifestyle enggak? Lifestyle enggak? Kok juga edik? Edik. Lifestyle itu kalau dalam konteksnya adalah gaya hidup kan. Iya. Tapi kan menjadi edik ketika seorang yang berlifestyle apa namanya blue jean, pakai celana blue jean misalkan, itu kan edik pasti nggak selalu berpikiran gua harus pakai blue jean. Apakah itu edik? Enggak, kalau menurut aku pribadi sih lifestyle itu bukan masalah pribadi, tapi iya iya dari enggak kan kalau lifestyle itu kan gaya ya, gaya Ya, oke, hidup saya setuju. gaya hidup itu Yang akan akan menimbulkan mengikuti tren. ya. Nah, tapi kalau seperti yang Akang sampaikan tadi jeans itu kan memang orang Ya. sekarang pakai jeans, besok musimannya orang pakai Ciprai. cutbray. Katun. No, jeans itu Katun. pakainya katun. Oh, katun. Kemudian nanti ada pakai celana kain biasa, itu lifestyle. Tapi kita pernah jumpai, bukan pernah sering kita jumpai sama orang-orang edik ke gym. Kalau aku bilang bukan edik sih, pecinta. Iya, maksudnya jadi gini, cuman beda penempatan aja ya katanya. Kalau untuk di lifestyle itu bahasanya beda dengan ya yang sering dipakai di obat-obatan. Kalau obat-obatan itu pasti edik jadi. Rokok apakah edik? Edik. Nah, kan? Kopi edik. Kopi edik. Jadi menurut saya kalau diakumulasiin gambaran edik itu keterbiasaan, Sebuah ketergantungan. kebiasaan yang menjadi ketergantungan. Oke. Kalau dibalikin ke jeans mah, Sama anak mami juga edik. Iya, jadi maksudnya tataran bahasanya emang tidak cocok edik ditempatkan di lifestyle di sebuah ini. Cuman Kurang tepat lah. iya kurang aku tepat rasa loh. sih enggak ya, Bah. Sorry ya, aku Iya. orangnya tipe orang yang Ya, nggak apa-apa, langsung gitu. cutting in place. Jadi Asik. jadi gunting. main gunting aja. Jadi kalau jeans itu adalah kesukaan, Iya. ya pecinta. Gitu. Tapi kalau kita nggak pernah bilang pecinta sabu, enggak. Apa sih kita bilang ediknya edik sabu? Karena kalau kita mencintai sesuatu itu tidak banyak mengakibatkan efek negatif. Iya. Maybe sampel, kalau kamu cinta mati sama jeans, tapi nggak nemu jeans, kan tidak menimbulkan kerugian ke sekelilingnya. Ya. Bedanya dengan adiksi adalah pada saat Anda ketagihan mencari, Merugikan orang. bisa merugikan orang sekeliling. Itu Ya. dia, Oke. meaningnya di situ. Nah, terus saya mau tanya ini terkait yang tadi yang ngobrol sempat sebelum tag itu yang rumah damping. Oh iya, rumah damping. Rumah damping. Sekarang gimana sih programnya? Rumah damping udah lama ya, Bah, nggak ada ya. Jadi dalam rehabilitasi berkelanjutan, dulu finishnya itu di rumah damping. Tapi sekarang karena itu adalah program pemerintah, cutnya sampai di berbunyinya beda sih, meaningnya sama karena rumah damping pasca rehab itu adalah persiapan si penyalahguna, si mantan penyalahguna untuk kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga, diberikan bekal life skill, kemudian kesiapan untuk menerima efek respon balik dari orang setelah dia direhab. Gitu. Memang sih ada apa tadi ya kan kita bahas tentang stigma kan. Stigma itu adalah labeling pada seseorang pada saat dia melakukan hal-hal yang tidak baik atau kurang baik. Sama aja seorang pecandu, pembunuh, pemerkosa itu sama, labelingnya sama. Pokoknya judulnya dia mantan narapidana, itu pasti labelingnya ada. Tapi di situ kakak banyak yang ini nggak yang dibina sama kakak, maksudnya tuh yang dikasih pencegahan itu di napi ya, di lapas ya. Di lapas, kalau di lapas itu kan programnya rehab sosial kan. Rehab sosial. Rehab sosial kan, jadi sistemnya rehab sosial itu adalah kita menggeser perilakunya yang kurang baik dulu untuk kembali ke arah yang baik.
gitu ya, kalau kita bilang baik. Dari perilaku dulu gitu Iya ya, pokoknya dia menggeser perilaku, Walaupun dia menggeser pakai, kalau mindset. perilakunya bagus, Maka itu pasti dia udah perilaku kurang baik ya. Iya. Kita kalau Oh. bilang baik itu nggak mungkin. Soalnya dia melakukan kegiatan yang berakibat negatif. Nah itu dia seorang pecandu ya, seorang penyalahguna. Jadi di rehab sosial di lapas itu perilaku yang dirubah. Ya. Karena sistemnya adalah memperlakukan dia sebagai manusia. Itu mulai dari dia buka mata sampai dia closing, sampai dia tutup mata. Jadi pagi bangun, sholat subuh. lebih ke keluargaan lah Ya lebih ke rumah behavior gitu, perilaku gitu. Perilakunya yang dirubah. Jadi pada saat tatanan perilakunya kembali ke arah yang lebih baik, itu mindsetnya akan bergeser pelan-pelan. saya juga dulu gitu sempat kirain di rehab tuh dikasih vitamin, obat, rupanya nggak dikasih makan, nggak dikasih vitamin apa-apa aja, cuma pas begitu rehab. terus naik 5 menit lagi, 5 menit lagi. Ingat op Ya. mulai deh. Ya. Nah, begitu masuk rehab, jadi rutinitas di rumah tuh, saya kan seorang pecandu tuh dulu tuh kan orang luar dijadikan saudara dijadikan orang luar gitu Iya. kan. Jadi ke rumah tuh mandi, makan, minta uang, cabut. Jadi solidarnya tuh ngeri lah orang pecandu tuh. Maka begitu tuh pas di rehab, ini udah juga dari rumah. Jadi rutinitas itu begitu keluar saya juga saya diterima dengan abang saya yang ini. Begitu disambut ya saya aplikasikan di sini, alhamdulillah diterima. Saya bangun circle dengan ini, jadi gimana kita nggak bisa keluar lagi. Gitu. Jadi lebih ke Diri sendiri ya. diri sendiri, karena ada konselor saya siapa tuh yang di Jakarta tuh, dia sampai istilahnya kasarnya tuh saya dari Sabang sampai Merauke saya di rehab tuh. Tato tuh. Tapi yang jelas niat Dirinya sendiri. diri sama circle kita supaya lebih aman, nggak apa-apa lagi, dan rasa sama saya sampai sekarang. Ini cuma kan diminum kopinya kak. Ini aku nyoba ya. Soalnya takutnya berubah rasa, soalnya makin lama selalu berubah. Oh iya, kasus itu asli mana sih? Aku lahiran Tanjung Pinang, tapi kalau ditanya suku Batak. Oh, Batak. Batak. Hmm. Marga? Kalau perempuan bilangannya Boru Simarmata. Simarmata. Saragih, Parna. Saragih. Iya itu dia. Ini enak kok. Kayak minum. Lah, jangan dibuat kayak gitu tuh kak. Enak pakai Oh iya, banget. boleh untuk di kantor kalau mau Iya. take away. Take away ya. Enak. Tinggal pesen aja. Enak. Tidak hilang taste kopinya. Tapi Ya. aku mencicip rasa yang lain gitu. Jadi saya juga tak Kopi tapi kemarin ada juga. rasa yang Iya, lain. kayak rasa soft drink. Apakah rasa mantan, apakah rasa Rasa yang pernah ada kayaknya. Dan nyaris hilang. Iya, rasa sebenarnya basicnya saya emang dari barista. kopi. Barista. Bukan, dari kopi. Oh, dari kopi. Dari nol, dari kebun sampai ke prosesi sampai Lebih ke bar. konsultan. Kalau di Maksudnya Jawa. dari metik, ngeringin. Dari semua, dari pohon, dari pembibitan sampai ke di sini. Ya kan, ini first time nih. Tadi aku kira kayak nebak-nebak gayo wine karena aku kan Kalau dari kayu mau ngebibit, panen, Iya. melinting, Iya. jemur. Jadi semua saya pelajari, ngelintingnya juga dipelajari. dipelajari semua. Wacah. Ini Soalnya lama kan di Aceh. Saya lama di Aceh. Terus aku gini loh, dulu Panjang lagi. iya balik lagi ke ganja. Nanti bisa lah di next lah. Iya. Next kakak nanti bisa udah Jangan lagi nggak next apa-apa satu. ya. Oke. Part 2. Part 2 ya. Part 2-nya ganja saya nih. untuk kasus ini mah kasih part 3 aja lah. Oke. Soalnya kalau ngebahas narkoba nih malah semakin tahun malah semakin ini ya, Iya. semakin Ya. banyak justru malah Soalnya semakin ini. narkoba itu dari tahun emang lama ya. Dari zaman masih Tahun kan. zaman masih perang-perangan yang
yang nggak jelas Iya. itu. Nah, justru kemarin pasca Covid, waktu Covid. Nah, itu mah jago. Itu pas saya nanya sama Pak Heri juga, malah tinggi Ya iya, katanya tingkat dia pemakaiannya. aman, makanya nggak ada yang datang. Ah. Orang takut ketularan. Ica-icanya lah, Ah. ada yang batuk di sini. Ternyata dia batuk gara-gara asap-asap yang indah itu Oh. kan. Mana ada yang berani datang kalau ada bunyi batuk. Tuh kan. Iya, kadang saya mau ngasih informasi juga nih untuk kawan-kawan pecandu yang masih aktif ya, saya saranin karena banyak yang bilang lu si Suni masuk dulu katanya masuk rehab nanti jadi cepu gini-gini. Enggak, beda. Kalau band itu benar-benar ini apa merangkul untuk direhab. Saya waktu ke band itu SMS sama bos semalam sampai ditanya masuk Sun bisa ke kantor sekarang. Wah, Jantungan. iya, Takut dites udah urin. 3 hari ketiduran. Apa kabar Sur? Pak, udah makan? Belum. Udah berapa hari nggak makan? 3 hari. Udah berapa hari nggak tidur? 3 hari. Makan dulu lah. Makan. Wah, rupanya enak lah diajak ngobrol. Jadi kalian kalau yang mau pengen berhenti langsung aja ke kita direhab ke Katan Pinang ya. Iya, datang aja. Nggak usah Kalau pakai. Nggak ada pembayaran administrasi, Alias bawa KTP gratis. doang, gratis dan tidak dipenjara. Sip gitu aja ya Kak. Ini kameramennya ini udah kode-kode ini mau futsal katanya. Waduh, Sebetulnya sih masih seru ya kita ngebahas narkoba apa segala macam dengan kasus ini. Jadi next time Kak, Oke. kedepannya saya nanti undang lagi ya kalau ada siap, kesempatan. siap. Jadi untuk ini apa saya pesan dulu untuk ini. Aku mau bilang sama teman-teman yang masih make, Ah, sayang diri sendiri aja. Berhenti bukan dari orang lain, berhenti dari diri sendiri. Cari tempat yang bisa menerima kamu, cari tempat yang bisa membuat kamu menggeser sedikit jalan pikiranmu dan perilakumu ke arah yang lebih baik. Jadilah pecandu yang baik. Say no to drug, jauhi narkoba, deketi keluarga. Oke, see you. Saya pamit undur. Saya Unclay Mamos dan ini Saya Susi. Saya Patai. undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.